Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan, SHMH, dosen program studi ilmu hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan video pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yakni hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini merupakan mata kuliah dasar keahlian yang berbobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 yang mensyaratkan mata kuliah ilmu negara. Adapun pertemuan perkuliahan itu dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, di mana di pertengahan pertemuan itu, setelah pertemuan ke-7 itu ada ujian tengah semester, kemudian diakhiri oleh ujian akhir semester. Nah, mata kuliah hukum tata negara ini merupakan mata kuliah yang membahas pengertian, sistematika dan ruang lingkup hukum tata negara, termasuk analisis mengenai pandangan ahli tentang hukum negara, juga mengenai hubungannya dengan ilmu negara, hukum pemerintahan daerah, dan juga hukum administrasi negara. Nah, kemudian di dalam hukum tata negara ini juga dipelajari mengenai sumber-sumber HTN baik material maupun formil, kemudian peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan, sejarah ketatanegaraan, juga prinsip demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi untuk mata kuliah hukum tata negara ialah yang pertama berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan hukum dengan nilai humaniora, etika dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua bersikap bertanggung jawab, disiplin, taat hukum serta menjunjung tinggi moral dan etika dalam profesi. Kemudian yang ketiga memiliki semangat nasionalisme, cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian mampu menganalisis, menafsirkan dan menerapkan konsep teori serta perlindungan hukum nasional. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian perkara hukum. Setelah itu mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, adapun di dalam mata kuliah hukum tata negara ini terdapat capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar HTN mulai dari pengertian, ruang lingkup, sistematika, objek kajian serta hubungan HTN dengan ilmu negara, HAN, hukum administrasi negara dan hukum Pemda. Kemudian mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menjelaskan sumber HTN, baik sumber HTN material maupun sumber HTN formil Kemudian CPMK yang ketiga ialah menganalisis sistem peraturan perundang-undangan termasuk konsep hukum tertulis, hierarki peraturan perundang-undangan serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian menganalisis konsep mengenai konstitusi baik pengertian, klasifikasi, hakikat, materi muatan dan juga kekuatan mengikat. Kemudian CPMK yang kelima menjelaskan perkembangan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian CPMK 6 mengenai sistem pemerintahan pada umumnya dan sistem pemerintahan Indonesia, dan yang terakhir mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan juga sistem pemilu di Indonesia. Nah, adapun penilaian pada mata kuliah hukum tata negara ini terdiri atas penilaian berdasarkan kehadiran itu 10%, kemudian ujian tengah semester itu 30%, kemudian ada tugas 20%,
serta ujian akhir semester ada 40%. Kalau kita hitung jumlahnya ada 100% ya. Tentunya kehadiran pun untuk 10% ini dilihat dari kehadiran maksimal ya paling minimal itu 90% kehadiran. Adapun rentang penilaiannya kalau memperoleh nilai 80 ke atas ya itu nilainya A gitu ya, sangat baik. Kemudian 70 hingga 79 itu baik. Kemudian 60 hingga 69 itu cukup ya atau C ya. Dan 55 hingga 59 itu D. Atau bahkan nilai yang E itu karena ada komponen penilaian yang kurang ya atau tidak ada. Yang tadi komponen penilaian itu kan kehadiran, tugas ya, UTS dan UAS. Nah, untuk mata kuliah ini referensinya dapat diperoleh dari buku-buku hukum ya. Dalam hal ini buku hukum tata negara yang dikarang oleh Prof. Nikmatul Huda, Profesor Jimli As-Siddiq ya, kemudian Profesor Usep Ranawijaya ya, Prof. Saldi Isra maupun ya Prof. Topo Santoso ya. Kemudian ya tentunya harus juga membawa Undang-Undang Dasar 1945 yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Jenderal MPR, di mana di undang-undang tersebut terdapat ya perubahan yang pertama hingga yang terakhir begitu ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut cuplikan video pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Tata Negara yang saya ampu. Sekian. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Oke, bagus ya. Jadi setiap hari, tiap pertemuan dalam kuliah itu harus semangat dan antusias ya. Jadi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini sudah memasuki pertemuan keempat ya. Nah, pertemuan keempat itu materinya tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini sambungan dari materi pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Jadi kalau bicara materi minggu lalu mengenai sumber hukum tata negara, jadi sumber hukum tata negara itu kan terbagi, ada sumber hukum tata negara dalam arti material dan ada sumber hukum tata negara dalam arti yang formal ya. Kalau kita mengulas yang minggu lalu terlebih dahulu, ini ada yang masih ingat kalau sumber HTN dalam arti formal itu apa? Ya, jadi kalau sumber HTN dalam arti formal itu sumber HTN yang dikenal karena memiliki bentuk ya. Salah satunya ialah peraturan perundang-undangan. Kemudian selain peraturan perundang-undangan juga sumber HTN itu terdapat konvensi ketatanegaraan. Kemudian ada juga jurisprudensi ketatanegaraan. Bagus ya, ini masih mengingat tuh Helmi, luar biasa. Setelah jurisprudensi ketatanegaraan apa lagi? Doktrin ketatanegaraan ya. Nanti pendapat para ahli hukum tata negara yang terkemuka yang memang diakui pendapatnya ya. Contohnya misalkan teori tentang trias politika ya, oleh siapa tokohnya? Montesquieu. Nah, itu bagus ya Hadi ya, Montesquieu ya, yang mengenal tentang teori tentang trias politika ya. Itu kita ulas di pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan keempat kita lihat materinya itu mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ya, sebagai hukum tertulis ya. Dalam hal ini merupakan sumber HTN formal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya pastikan dulu ya kehadiran teman-teman sekalian. Saya lihat kehadirannya sudah 90% ya. Ini yang hadir, sisanya mungkin ada yang sakit ya. Kita doakan supaya sehat. Kalau yang izin pun ya semoga urusannya lancar begitu ya. Oke, dalam pertemuan kita yang keempat kali ini perlu diketahui mengenai tujuan pembelajaran. Jadi kalau bicara tujuan pembelajaran, jadi ada indikator-indikator yang harus dicapai ya, yang harus dikuasai setelah kita kuliah dalam pertemuan kali ini.
Nah, yang pertama di dalam peraturan perundang-undangan itu kita harus bisa menganalisis mulai dari pengertian ya, unsur-unsur maupun juga dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, kemudian kita bisa yang kedua bisa memetakan peraturan perundang-undangan itu dalam tata urutan berkaitan dengan wewenang, kemudian materi muatan dan prosedurnya ya. Setelah itu menguraikan implikasi berkaitan dengan ya hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi yang namanya hierarki itu berarti bertingkat ya, bersusun. Tapi hierarki itu bukan menunjukkan daftar, tetapi ada struktur norma yang menunjukkan tingkat kewenangan ya, tingkat materi muatan maupun juga prosedur yang setiap tingkatannya itu berbeda. Nah, kemudian kita lihat juga eksistensi dan kekuatan mengikat jenis peraturan perundang-undangan yang ada juga di luar hierarki ya. Nah, untuk materi awal ya, kita lihat definisi peraturan perundang-undangan di dalam pasal 1 angka 2 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Nah, jadi kalau di dalam pasal 1 angka 2 ini merupakan pengertian secara yuridis ya, sudah ditentukan dalam undang-undang pengertian dari peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau bicara peraturan perundang-undangan itu tentunya ada pengertian, di dalam pengertian itu terdapat unsur-unsur. Nah, nanti dari pengertian dan unsur-unsur ini kita bisa membedakan. Jadi produk hukum itu bukan hanya peraturan ya, tetapi ada juga keputusan, kemudian juga ada vonis dan lain sebagainya. Tapi kita fokuskan pada pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini ya merupakan peraturan tertulis ya. Tentunya kalau peraturan tertulis kita bisa temukan di mana? Ya di dalam dokumen ya. Gitu, peraturan tertulis. Kita bisa mengenal dokumennya dari mulai judul ya. Nah, judul itu kalau dalam peraturan itu menunjukkan adanya jenis peraturan perundang-undangan. Oke ya, dari pengertian tadi terdapat unsur-unsur ya. Peraturannya itu, peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis ya. Jadi dituangkan dalam bentuk dokumen yang resmi ya. Jadi jelas ya kalau yang namanya resmi itu dibuat oleh ya lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan juga atau ditetapkan. Kemudian di sini memuat norma hukum, tentunya jelas ya, norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu ialah norma hukum ya. Meskipun kita ketahui ya, norma itu bukan hanya norma hukum ya, ada norma apa saja selain norma hukum ini? Kebiasaan, Pak. Hasan. Nah, ada norma kebiasaan ya. Kemudian ada norma apa lagi? Selain norma hukum? Norma agama ya. Betul, ini kelihatannya yang dijawab itu sesuai dengan pembawaan diri ya. Norma agama berarti patuh terhadap perintah ya Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara mengenai peraturan perundang-undangan, norma hukum di sini berarti harus ditetapkan oleh pejabat maupun lembaga negara yang berwenang, kemudian mengikat dan memiliki sanksi ya. Kan kalau norma agama kita tidak patuh terhadap agama, ada sanksinya tidak? Ada, tapi sanksinya di akhirat, betul ya. Beda dengan sanksi di dunia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Oke, kemudian mengikat secara umum ya, tentunya mengikat bagi siapa saja orang-orang baik badan hukum maupun kelompok orang ya. Kemudian dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang resmi ya. Nanti harap diingat-ingat dari pengertian itu terdapat unsur-unsur di mana unsur-unsur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Karena kalau kehilangan satu unsur berarti bukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau peraturannya misalkan tertulis tapi memuatnya norma hukum tapi mengikatnya khusus atau mengikatnya hanya kepada kelompok, berarti itu dinamakan apa?
dinamakan, kalau selain peraturan ada apa lagi produk hukum? Ada ada keputusan ya. Kalau mengikatnya khusus ya bukan lagi peraturan perundang-undangan. Oke, ya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki ya jenis dan hierarki. Jadi ada jenis dan juga ada tingkatannya. Nah, tingkatan itu mulai dari yang tertinggi maupun yang terendah ya. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Tapi harus diingat ya, teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemen ya. Bukan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pertama kali pada 18 Agustus 45, melainkan Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen ya di tahun 90 ya 9 ya hingga tahun 2002 ya. Kemudian ada ketetapan MPR ya, ada undang-undang garis miring Perpu, serta ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi hingga peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Jadi kalau bicara ini merupakan hierarki, berarti ada konsekuensinya ya, ada pemaknaannya dan juga ada maksud kenapa dibuat secara hierarki. Coba dari hierarki ini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Oh iya, silakan. Ini Hadi. Ini kan kalau kita lihat di sini yang nomor 3 itu ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Kan bisa dilihat posisinya sama, tapi kenapa pada akhirnya Perpu ini dapat dibuat oleh Presiden tanpa menunggu persetujuan dari DPR? Pak. Oh begitu ya. Jadi Hadi mempertanyakan kenapa Perpu itu yang kepanjangannya ini ya Hadi ya. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Jadi untuk menggantikan peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang ya. Kenapa tidak menunggu dulu persetujuan DPR atau membahas bersama untuk Perpu ini ya? Jadi alasannya Perpu ini dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa ya, ada kondisi darurat, genting atau kekosongan hukum, sehingga Presiden tanpa meminta terlebih dahulu DPR ya bisa langsung menerbitkan Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sehingga kalau kita lihat dalam hierarki ini, undang-undang garis miring Perpu artinya kedudukannya sama, artinya tingkatannya sama, berlakunya sama bagi seluruh rakyat Indonesia dan ya di seluruh wilayah Indonesia. Namun yang membedakannya itu undang-undang maupun Perpu ialah prosedur. Kalau undang-undang tentunya prosedurnya mulai dari perencanaan ya, penyusunan, pembahasan, pengundangan ya, pengesahan hingga pengundangan. Sedangkan kalau Perpu langsung ditetapkan tanpa ada proses perencanaan dan penyusunan terlebih dahulu. Jadi tahapan pembentukannya dilewat kalau Perpu ya, karena tipikalnya ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ada kondisi genting. Nah kemudian di bawah undang-undang atau Perpu ini ada peraturan pemerintah. Berarti kedudukan peraturan pemerintah lebih tinggi atau lebih rendah dari undang-undang? Lebih rendah ya. Bisa berikan alasannya kenapa peraturan pemerintah kedudukannya lebih rendah? Jadi kalau teman-teman sekalian ingat ya, jadi peraturan yang di bawah itu merupakan peraturan pelaksana. Berarti kalau PP itu melaksanakan peraturan yang mana? Jenis peraturannya? Nah, PP itu merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang ya. Ya termasuk di bawahnya ya Perpres. Perpres itu bisa peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah. Bisa juga Perpres itu karena ada perintah dari Undang-Undang Dasar karena Presiden punya kekuasaan eksekutif ya sebagai kepala pemerintahan ya, dalam hal ini eksekutif ya. Meskipun kalau di dalam sistem pemerintahan kita ya, sistem pemerintahan Indonesia itu Presiden ada berkedudukan sebagai kepala negara juga sebagai kepala
Jadi merangkap dua kedudukan ya untuk sistem pemerintahan yang kita anut ya. Karena nanti untuk pembahasan sistem pemerintahan di pertemuan setelah UTS ya, kalau tentang sistem pemerintahan. Jadi untuk sekarang dasar-dasar terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada peraturan daerah provinsi. Tentunya peraturan daerah provinsi ini dibuat oleh DPRD bersama dengan gubernur ya sebagai kepala daerah provinsi ya. Oke. Kemudian di bawahnya ada peraturan daerah, kabupaten atau kota yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan siapa? Ini Jinda. Kalau peraturan daerah, kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan kepala daerah kabupaten kota siapa? Ini Jinda. Wali kota untuk kota kan, kemudian ada bupati untuk kabupaten ya, itu untuk perda ya. Nah, meskipun kita bisa lihat pengertian tiap jenis peraturan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Setelah kita mengetahui pengertian, kita bisa tahu tuh setiap jenis peraturan di dalam hierarki itu ternyata masing-masing memiliki perbedaan ya. Tadi mulai dari perbedaan kedudukan, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, bahkan ada yang kedudukannya sama ya. Nah ini Suges, kalau yang kedudukan sama jenis peraturan apa Suges tadi? Nah itu ya, jadi kalau yang kedudukannya sama itu undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hanya yang membedakannya itu ialah prosedurnya ya. Kalau undang-undang prosedurnya mulai dari perencanaan, kalau Perpu tidak ada perencanaan tetapi kondisinya mendesak ya, genting. Kemudian ada TAP MPR ya, ketetapan MPR ini untuk menghormati TAP MPR yang masih berlaku. Meskipun sejak Undang-Undang Dasar diamandemen, MPR itu tidak boleh lagi mengeluarkan ketetapan yang sifatnya pengaturan karena MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara ya. Oke, kemudian ini contoh-contoh penerapan makna hierarki ya. Melihat pada supremasi Undang-Undang Dasar ya, larangan bertentangan ya. Kemudian kaitannya dengan penggantian undang-undang dan juga fungsi peraturan pelaksana. Jadi ini maknanya ya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum ya, hukum tata negara khususnya yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu ada batasnya dan ada prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti. Nah, ternyata selain peraturan perundang-undangan di dalam hierarki, ada juga peraturan di luar hierarki ya. Jadi disebutkan di pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Jadi selain peraturan yang ada di dalam jenis dan hierarki ya, ada peraturan yang di luar hierarki. Mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, bahkan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa ya, tetapi ini di luar hierarki. Nah, jadi kalau di luar hierarki itu maknanya belum tentu sesuai dengan yang hierarki ya. Jadi ada perbedaan makna. Tapi syarat peraturan perundang-undangan di luar hierarki itu ada syarat sehingga mengeluarkan peraturan di luar hierarki. Yang pertama, jika diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi, kemudian dibentuk berdasarkan kewenangan. Contoh peraturan di luar hierarki yang banyak diatur di negara kita apa? Peraturan menteri. Ya? Oh, peraturan menteri ya, betul ya. Kalau peraturan menteri itu kan kita lihat kedudukan menteri itu sebagai pembantu presiden dalam urusan negara ya, urusan tertentu pemerintahan. Nah, itu contoh ya peraturan menteri. Nah, kedudukan peraturan menteri itu sebagai peraturan pusat, sehingga ya kedudukannya sebenarnya hampir mirip dengan peraturan presiden ya. Jadi kalau perda ya tidak boleh juga bertentangan dengan peraturan menteri.
Oke ya, setelah tadi kita menerima materi, diskusi dan lain sebagainya, termasuk saya pun juga bertanya ya seputar pengetahuan teman-teman kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Ini terakhir nih, saya ingin memastikan capaian materi itu sampai ya ke teman-teman sekalian. Nah, yang pertama bicara mengenai pengertian peraturan perundang-undangan. Coba di sini ada yang masih mengingat unsur peraturan perundang-undangan? Ada apa saja unsur-unsurnya? Kan tadi kan ada pengertian secara yuridis ya, peraturan perundang-undangan. Ya, unsur-unsurnya apa saja? Oh ya, silakan Hadi, apa saja unsur-unsurnya? Unsurnya ada peraturan tertulis. Ya, jadi peraturan perundang-undangan itu unsur yang pertama peraturan tertulis. Lalu ada norma hukum yang mengikat secara hukum. Nah, ada norma hukum, kemudian mengikat secara umum ya. Kemudian ada lembaga yang berwenang untuk membuat. nah, ada lembaga atau pejabat yang berwenang membuat. Kemudian Lalu juga diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. ya, kemudian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ya, itu unsurnya ya. Kemudian nih yang ini nih apa konsekuensi yuridis adanya peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki ya. Masih ingat konsekuensi yuridis peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarki? Coba saya beri clue-nya ya. Yang pertama kedudukannya berbeda. Kemudian yang kedua, apalagi kewenangan membentuk berbeda ya. Kemudian semakin tinggi semakin abstrak peraturan itu, kemudian semakin rendah semakin konkret ya. Itu konsekuensi yuridisnya ya. Kemudian kalau pejabat atau lembaga ingin mengubah suatu jenis peraturan perundang-undangan, itu harus dengan jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat ya. Kemudian yang terakhir nih, apa syarat mutlak peraturan perundang-undangan di luar hierarki dapat diakui eksistensinya dan mengikat? Ada yang diperintahkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama jika diperintahkan ya, jika ada perintah itu bisa diakui ya. Kemudian ya kalau jika tidak ada perintah harus menyesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya ya. Oke ya, saya kira untuk pertemuan sesi kali ini teman-teman menyimak dengan baik ya. Kemudian sangat antusias. Dan pengetahuan dasarnya saya rasa sudah cukup dan memenuhi ya. Nanti untuk tugas silahkan ya. Tugasnya teman-teman sekalian kelompokkan contoh peraturan perundang-undangan ya, terutama di bidang ketatanegaraan ya, untuk menunjukkan adanya ya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ya. Jadi itu tugasnya diketik ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom begitu ya untuk tugasnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari ya tentang konstitusi ya. Tadi sudah peraturan perundang-undangan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, cukup jelas ya. Kita nanti pun juga tetap mereview, kemudian ya mengulas kembali kalau memang ada materi yang perlu kita ulas ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat dan teman-teman pun bisa mengaplikasikan ya materi ini ke dalam praktik penyelenggaraan kehidupan di masyarakat ya. Dan juga ya sebagai mahasiswa hukum ya harus tahu ya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026.
Juga kepada Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang memfasilitasi, ya juga dosen yang menilai dan mahasiswa yang turut serta berkontribusi dalam program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.